Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komennya selalu muncul kalau aku udah ngetik. Alhamdulillah sehat-sehat. Wih, ada Mas Oki Winarto. Udah keluar jam segini, Mas? Kalian udah pada subuhan belum? Yang mau aktivitas pagi, subuhan dulu. Ya masih belum subuhan, subuhan. Aku masih lama nge-live-nya. Subuhan dulu. Gimana kita mau minta sama Allah kalau kita nggak kenal sama Allah? Allah itu maha kaya kalau kata Bapak. Yes, semua orang harus meyakini hal itu. Dan kita berhak minta sama Allah. Tapi sewajarnya orang minta kan kita harus kenal. Kalau kita nggak kenal gimana kita mau minta? Subuhan dulu yang belum subuhan. Salam perjuangan aneh anti tidur lagi setelah subuh dari Tangerang. Mas Oki Winarto. Udah keluar, Mas. Gimana? Sampean nggak Gojek kalau nggak salah ya, Mas Oki? Gimana, Mas? Udah mulai membaik pasar Gojeknya? Pasar ojek online-nya? Atau ada protokol-protokol baru? Banyulangit, waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. So, ini sama tuh. Salam Pondok Jombang, Mas Rian. Mana pondoknya? Jombangnya mana? Sampun subuh udah ya sudah tuh. Pantau Mas Rian sambil ngadep dagangan. Jualan apa Mas Banyulangit? Aku soalnya kalau nggak nge-live sama kalian sama aja ngantuk. Kemarin aktivitasnya padat, udah gitu semalam takziah di tempatnya Mas Heru. Ada rekan kita yang Heru Wonogiri itu. Wakilku yang di sana lah yang di Wonogiri. Bapaknya meninggal. Jadi terus takziah semalam. Indomie goreng aja lali, Mas. Aku nggak ngemih, aku makannya siang. Aku udah jujur aja nih, 4 hari berturut-turut ini aku makan di depan garasi terus. Mie ayamnya bener-bener bikin aku ketagihan. Tiap hari aku makan di situ. Makannya sampai tak share, sampai tak posting. Karena kalian emang harus nyobain kalau lagi pas main ke garasi banget. Kalau pas lagi ke garasi Solo. Bayangin 4 hari tiap hari makan di sana. Sampai kadang dua mangkok makan. Karena emang enak banget. Makanya aku sampai tak share ini. Salam Hermannya dari Santri Sarang, Mas Gaji. Sampean di pondoknya siapa di Sarang? Di pondoknya Mbah Mun. Pondok Denanyar Jombang, Mas Mbak Bisri Sansuri. Oh alah. Yes. Ngajar di sana Mas Aufa atau nyantri sampean? Biaya space frame berapa, Mas? Aduh, aku nggak pernah merhatiin. 25 atau berapa ya? Nggak pernah merhatiin aku karoseri. Kemarin Piala Masku keluar 2, tapi ini nggak tak larang buat posting. Kalau di Tangerang ojol masih belum bisa bawa orang, Mas. Baru di Jakarta yang bisa, itu pun harus pakai sekat pembatas dari akrilik. Akriliknya itu bikin sendiri apa disediakan sama Gojek? Kalau kebijakan di Jakarta udah berjalan, harusnya di Tangerang bisa ngikutin dong. Atau sampai lebih ngerasa untung kalau sekarang ordernya cuma GoFood aja, Mas Ogi? Apa nggak bosen? Lagi seneng-senengnya soalnya. Dagang ayam, Mas, di pasar Cikokol Tangerang. Oh, sekarang pasarnya ini. Pasarnya sekarang di sebelah
barat ya. Sebelah sebelah utara, sebelah utaranya ini hotel, mall. Kalau dulu aku suka nemenin bapak nyupir angkot pasar Cikokol, masih Cikokol lama. Sekarang Cikokolnya udah pindah pasarnya. Saya ikut dalam Gus Roci ubah putune Mbah Maimun DPR Kudus. Oh alah, salam kagum Gus Roci nggih. Gus Naji kemarin baru dari garasi, habis ngobrol banyak. Yang Gus Najinya yang sering ke garasi main. Assalamualaikum Mas Rian. Insya Allah bagi Magic Senin mangkat Jakarta ketemu jenengan Mas di Kudus. Ali bin Abu Thalib, aku lagi di Solo Mas. Maino ke Solo. Tuker tiketnya ke Solo aja. Ntar ke Kudusnya tak anterin. Yang biasa diminum Mas Rian kopi kapal api atau kopi yang lain? Aku kopi apa aja yang penting agak pahit. Terus hitam. Bukan kopi susu, bukan apa. Belakang Maltan City sekarang, betul pasarnya. Kayaknya kurang tidur Mas. Tadi habis subuhan terus nge-live aku. Soalnya kalau enggak agak ngantuk bener. Kalian ini benernya tak manfaatin tapi nggak kerasa soalnya. Aku tuh takut kalau tidur habis subuh. Nggak takut fakir hartanya enggak, takut fakir imannya. Jadi nyepelein sama rezeki. Assalamualaikum Mas, nomor agen Prodadi atau Wirosari ada nggak Mas? Ada, coba minta di ini, di grup ya, bikin postingan. Ntar ada yang jawab pasti. Assalamualaikum Mas, dari desa tetangga hadir belakang City Tangerang Mas. Dulu itu tempat tongkrongannya bencong itu di situ. Aku suka nonton bencong kalau lagi di Grebek Pol PP. Di situ jika kalau situ sampai lari ke sawah-sawah situ, sekarang jadi pasar kamu itu. Pasar kamu. Mas, PO Haryanto masih butuhin kru nggak Mas? Masalahnya PO saya armadanya belum jalan-jalan, rencana mau pindah di PO Haryanto Mas. Kita belum buka Mas, jadi tingkat operasional kita nih masih di angka 40% lah. Jadi belum pulih banget, belum bisa terima karyawan. Karena yang 60% kan masih nganggur juga. Jadi karyawan sementara ini kita rolling-rolling yang ada dulu. Kopi bis kota doyan nggak Mas? Banyak loh yang ngirimin aku kopi, makasih banget. Kirimin aja. Nonton live sambil mancing. Kamu udah subuhan apa belum kok udah mancing? Yang batas kok nggak sampai Batang, Pekalongan, Pemalang Mas Rian karena jurusannya Jogja. Mas kayak gini Mas gak mikir gitu dulu. Alhamdulillah disediain dari operator ojolnya Mas. Tangerang masih belum bisa bawa orang karena masih dalam PSBB. Hari Senin besok tanggal 15 terakhir PSBB Tangerang semoga bisa bawa orang lagi. Amin amin. Lo kayaknya Jakarta itu juga sampai tanggal 18 lo hasilnya PSBB-nya. Yes. Amin Mas Oki. Mudah-mudahan lancar rezekinya sampean. Amin. Konsep Siti berkah kalau udah nonton di videonya Pak Yadi itu perlu kalian terapkan. Dan kalian yakini. Siti berkah, barang Siti kok berkah. Siti digo cukup aja gak cukup, kok iso berkah. Ajaib ya. Tapi itulah kalkulator Tuhan itu beda sama kalkulator manusia. Waalaikumsalam Barianman, Mas Rian si teng banget. Lagi di banget. Kapan kaos itu keluar? Nanti mulai masuk produksi tanggal 18. Nanti trayek HR yang Surabayaan lagi apakah jadi satu sama yang Malangan Mas kalau sudah aktif? Ketika Malang buka, nanti Surabayanya yang tak buka itu Medaeng, bukan Bungurasi. Suatu saat kalau aku ada peluang masuk ke Surabaya ngaktifin trayek Surabaya aku lagi, baru aku masuk Bungurasi. Apakah bener ada yang rilis bisnya 3 unit dari Piala Mas? Ada yang rilis tapi anak-anak tak suruh ini. Banyak yang posting benernya di IG sama di HM ini, tapi tak suruh nge-decline semua. Jangan posting soal itu, soalnya nggak enak. Ini pengusaha-pengusaha lain lagi pada pusing, nggak punya uang, ngambil bis pada nggak bisa. Haryanto malah kesannya pamer ngambil bis ntar. Makanya tak suruh diem-diem aja. Jangan.
nggak enak sama yang lain. Yang lain masih pada ngencengin ikat pinggang, Haryanto malah ngambil bis. Di Pahala Kencana masih belum diberangkatin, saya divisi Kudus mas. Oh, Pak Jimmy masih di sana mas, Mas Joko Sulistyo, Jono, Andi Prasetyo, waalaikumsalam mas, waalaikumsalam. Rilis 3 unit yang dari Piala Mas. Itu yang satu nanti buat Madura, yang 2 itu tak pakai buat ini. Kayaknya baru keluar 2 deh, yang satu belum jadi kayaknya. Yang 2 tak pakai buat Cilengsi Tayu, ganti Risbaina tuh. Yang 3 itu nanti buat ini, buat Madura. Mas gak emosi tak? Aku tuh udah gak pernah emosi. Kapan kamu ngeliat aku emosi? Assalamualaikum Mas Rian, salam dari Pondok Gede Bekasi. Waalaikumsalam. Bima, waalaikumsalam Bogor. Salam dari Pariaman Mas Hendrik Darmawan. Waalaikumsalam. Gimana kabar di Padang Pariaman? Pariaman ini Pariaman Padang kan? Joko Sulistiono, kalau deket sama Pak Jimmy salamin. Baik banget orangnya. Aku dulu sama Pahala sering dibantu barang spare part waktu garasi dia masih di samping terminal Kudus yang lama. Sering dibantu spare part sama beliau dulu. Nggak buka trayek bus Patas Kudus Banyuwangi mas, naik bus disetelin musik osing. Musik osing tuh enak loh. Tapi enggak lah, itu bukan Patas, itu akap gitu. Assalamualaikum Mas Rian, semoga sehat selalu, salam dari Mojokerto. Waalaikumsalam. Yang di Adiputro kapan rilisnya Mas, rencana nanti nunggu ada uang dulu. Kalau di Piala Mas kan ngambilnya murah, jadi kita bayar DP-nya aja 200 juta udah bisa keluar, ibaratnya 200-300 udah bisa keluar lah. Tapi kalau di Adiputro kan harus cash, makanya ntar belakangan aja di Adiputro. Tapi insya Allah dalam bulan depan ini tak ambil semua, yang Adiputro sama yang Piala Mas. Mas Aho apakah disiapin untuk babat Alas Malang? Belum tahu aku. Anto yang jelas yang tak taruh di Malang nanti. Yang satunya aku belum ada pandangan. Salam Mas Rian dari Losari Cirebon. Waalaikumsalam. Suaraku agak serak dari kemarin. Aku malah suka begini. Kata esek lagi sakit. Enggak, emang suaraku lagi agak serak dari kemarin. Nggak apa-apa, tapi malah enak kayak gini. Assalamualaikum Mas, selamat pagi. Salam dari Kalimantan Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Corona datang suruh berdiam diri di Banga. Jadi ingat waktu Mas awal-awal Corona suruh datang suruh berdiam diri di Banga. Kalau Klaten bisa nggak Mas naik line apa? Klaten ada Klaten dari terminal Klaten udah dibuka kok. Waalaikumsalam Mas Hendrawan. Gimana Mas? Lancar kerjanya? Noval Abdul Aziz Pemalang hadir. Waalaikumsalam. Mas, kalau PSBB udah berakhir apakah sekarang tarif naik itu bukan karena soal PSBB benernya aslinya, tapi karena dampak corona ini. Tingkat okupansi penumpang ini luar biasa ya. Dari barat sama dari timur itu udah nggak balance saat ini, belum balance lah. Paling nggak nanti kalau sudah mulai ada pemulihan, harga pasti turun terus. Cuman kalau di Jakarta masih kosong, dianggap zero lah, masih cuman 10-20% kan ya. Nah, siapa pengusaha yang mau nanggung biaya operasionalnya bis? Jadi mau nggak mau memang harga tiketnya dinaikin. Kemarin naik semalam naik bis, iya, bareng-bareng sama rombongan anak garasi takziah ke tempatnya Mas Heru, bapaknya meninggal. Ardianto Sumatera Barat menyapa Mas. Waalaikumsalam Sumbar. Dwi Purwanto, bagaimana kabarnya Mas Rian? Waalaikumsalam. Saya Mas, alhamdulillah baik-baik aja, sehat selalu. Waalaikumsalam Sugeng Enjang. Irfan Hermawan, waalaikumsalam. Fajar Fablu, waalaikumsalam. Sekarang Boyolali harga tiket belum normal. Mas Joko Mulyanto, waalaikumsalam.
Andai kata nanti senormal-normalnya harga tiket perkiraanku Jawa Tengah itu jadi di angka 300 dari barat sama dari timur. Assalamualaikum Mas Lampung hadir. Waalaikumsalam. Pagi Mas Rian, waalaikumsalam. Banyuwangi hadir. Nih orang oseng nih, Aan. Waalaikumsalam. Aku tuh punya traik Denpasar, Banyuwangi, Jember, tapi gak tak jalanin sampai ke Pekanbaru. Kejauhan soalnya. Kalau dari Jogja ke Bekasi ada Mas, ada Mas Renaldo. Beli tiket aja, ada. Mas, kalau Malang sudah rilis, kira-kira tujuan Jakartanya mana ya? Lebak Bulus, Kalideres, Polres, terus sama Bogoran. Mie ayam yang di depan garasi Bangga itu harganya berapa Mas? 10.000 kalau nggak salah, 10.000. Mas Julian Dani Cahyadi. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Sejak banyak dengar tausiah masukan tentang arti hidup, jadi tambah fokus sama pekerjaan dan sama pencipta. Amin, amin. P. Haryanto dari Salatiga ke Palembang ada nggak? Nggak ada. Naik Sun. Orang hidup itu yang dicari itu apa? Manusia itu kalau ngejar kurang terus. Biasanya dikasih uang 2 juta, dikasih gajian 2 juta cukup buat keluarga, buat anak. Aku tuh sampai penelitianku tentang Siti Berkah itu banyak loh. Aku sampai ngobrol, kadang sering ngobrol sama tukang beca mungkin, atau mungkin pedagang asongan yang di Kudus, atau mungkin di mana-mana lah. Di terminal tuh aku sempetin diri buat ngobrol bener. Kalian itu 1 bulan rata-rata penghasilan kalian berapa? 1,5 juta, 1 juta bahkan 2 juta, ya varian lah mereka ini. Jauh sama orang-orang yang di Jakarta. Jakarta juga gitu, teman-temanku banyak. Ada yang pendapatannya udah punya keluarga loh ya, 1,5 juta ada, 2 juta ada. Rata-rata punya anak 2, 3, istri 1. Anak sekolah semua, makan semua, cukup semua. Kadang ketemu sama temen nih yang tingkat hidupnya agak lebih wah dikit, gajiannya sampai 8 juta, 6 juta, 10 juta. Ya cukup juga. Malah banyak yang ngerasa kurang juga. Jadi terus akhirnya aku berpikir, bener konteks cukup dalam hidup itu nggak bisa dinilai sama uang. Jadi mau sebanyak apapun uang yang kita dapatkan dalam 1 bulan, kalau iman kita kurang ya kurang terus. Akhirnya bingung. Adikku tuh kemarin habis nampar orang pakai omongan, tak ingat omongannya sampai sekarang. Adikku tuh di Agus. Orang itu kalau imannya kurang atau mungkin nggak punya iman, punya uang banyak dikit itu bingung. Ya nggak perlu jadi dibeli. Terus ntar habisnya juga ujung-ujungnya ke miras, ke karaokean, ke hal-hal yang nggak penting. Jadi itu buat pelajaran ke diri sendiri. Jadi konteks cukup di dalam hidup ini, aslinya Allah ngasih kita semua tuh cukup, gak ada yang gak cukup. Tapi ya itu gaya hidup kita sama ketidakbersyukuran kita itu yang bikin gak cukup itu rasanya. Kalian lihat hidupnya Pak Haji tuh, makan juga paling seadanya, murah. Kita nih murah dibandingin sama aset omset jauh. Jadi tinggal kita nyikapinnya gimana. Makanya aku bilang orang hidup itu mudah bener, tapi kita sendiri yang bikin sulit. Mas, dulu Pak De saya kayaknya pernah jadi supir bus Haryanto, nama Siswanto, orang Johar, Semarang, Sendur, Satriman, orangnya agak Siti. Makanya itu dia, Siti tapi berkah itu gimana ya? Sampai sekarang masih dalam tahap penelitian. Nggak bisa dianalisa tapi bisa dirasakan. Saya senang kalau videoin Haryanto, Mas, krunya supaya ramah-ramah. Salah satu syarat kerja di Haryanto tuh mereka harus ramah dan bisa memanusiakan manusia.
Mereka harus bisa berpikir bagaimana jadi aku, bagaimana jadi penumpang, bagaimana jadi diri mereka sendiri. Tuh. Makanya aku bilang kerja di Haryanto tuh susah. Gampang ngetesnya tapi susah gampang nggak diterimanya. Mas Rian pagi-pagi gini ngopi emang nggak asam lambung. Aku nggak punya asam lambung. Aku kebiasaanku tuh udah dari 20 tahun lalu. Kebiasaan ngerokokku, kebiasaan ngopiku, kebiasaan tidur dikitku. Kalau ibu dulu bilang, kamu sekarang masih bisa petentang-petenteng, ntar kamu tua dikit dan numpuk semua penyakitmu. Tapi ya alhamdulillah. Sampai sekarang masih sehat luar biasa, amin amin. Untuk Axelnet, assalamualaikum Mas Rian Bus. Oh ini Mbah Mini ya, temannya Mbah Mini atau untuk Axelnet beda lagi? Bus yang baru itu rencananya pengganti apa ya? Itu buat gantiin jalurnya Risbaina itu, Tayu Cilengsi, sama buat Madura penambahan jalur. Nanti sewa bis Parwis juga akan naik Mas. Kayaknya kalau untuk di Kudus nggak akan naik karena kita masih menggunakan sistem lama. Jarang sarapan aku, nggak pernah. Nggak jebolan Mas, cuman dulu pernah di Ploso aku, sebentar. 4 tahunan lah. Dan ilmu tentang hidup itu nggak tak pelajarin di pondok, tapi di jalanan Mas. Di pondok itu aku gila buat belajar fikih dulu. Makanya aku sama hukum-hukum fikih agak hafal. Dulu aku waktu di Ploso itu tertarik di fikih. Makanya banyak mengkaji kitab-kitab fikih. Hampir semua mazhab. Mas Rian kapan ke Wuleri? Kemarin habis dari Wuleri. Aku nggak bisa ya sarapan makan jam segini tuh nggak bisa. Malang kapan dibuka Mas nanti kalau operasionalku sudah ke angka 80%. Malang Bogor startnya dari mana Mas? Dari Turen kalau nggak ke Panjen Mas. Insya Allah. Nanti finalnya nunggu bareng. Mas ke garasi Kudus kapan? Baru datang 3 harian. Aku banyak kerjaan di sini. Mungkin agak lama di sini nanti. Kudus sudah mulai 40%. Tinggal Soloan sama Madura ini aku tak mantau. Mas Rian kapan makan sate ke Pak Wedi lagi ya? Nggak tahu kapan-kapan lah. Aku jujur nggak begitu serak ke sana. Kalau tempatnya sih asik, gaya masaknya juga unik. Cuman ngantrinya itu loh, Mas aku nggak sabaran orang. Wah, yang orang Konawe sudah sampai Kudus. Ya Allah, amin amin. Pak Awit Paraku sudah diberangkatin. Bapakku sering sewa bus Parwis. Kalian sudah ngelihat wawancaranya Pak Antoni sama Bapak? Tuh loh Bapak, walaupun entah aku nggak tahu. Tapi Bapak memang tipikalnya seperti itu. Jadi dia nggak peduli berhadapan sama siapa. Mau non Muslim sekalipun dia akan membanggakan agamanya. Tetap nunjukin visi misi dunianya, visi misi hidupnya dia tetap ditunjukin sama Bapak. Entah Bapak tahu dia berhadapan sama non Muslim atau enggak. Lagian Pak Antoni ke situ pakai sarung. Jadi aku berprasangka baik kalau Bapak mungkin menganggap Pak Antoni Muslim. Tapi andai kata nggak Muslim pun ya Bapak seperti itu. Jadi Bapak tuh nggak pernah malu membanggakan dirinya percaya sama Allah segitu dalamnya tuh nggak pernah malu Bapak. Jadi kamu non Muslim ngadep sama Bapak diceramain agama Bapak nggak akan berpikir karena memang itu jalan amar ma'ruf nahi mungkarnya beliau. Udah nonton videonya Antoni sama Bapak dikuliahin dia tentang rasa syukur dan berkah. Kemarin para populer alhamdulillah ketemu apa aja Mas Dana gak ada kata lagi di sana.
Bapak itu mau siapapun datang ceramain berarti sama bapak. Dan hal yang paling ditekankan sama bapak sama siapapun orang yang berhadapan sama dia itu sistem berkah dan sistem sodako. Itu pasti digenjot sama bapak. Mau dia berhadapan sama siapapun gak peduli dia. Mau bupati kayak mau gubernur kayak pasti diceramain soal berkah sama tentang konsep sodako. Karena setiap orang di hadapan Bapak yang mengejar konteks berkah, dia pasti hidup dengan tidak akan menggunakan jalan menyakiti orang lain. Itu pasti. Pak Haji apa sering ke lapangan juga, Mas? Bapak tuh jarang ke Rawamangun. Dulu yang sering ke Rawamangun aku. Bapak dulu, Mas. Oh, di lapangan terus. Bapak ini orang lapangan murni, Mas. Pure. Dari kecil udah di terminal kan. Bapak itu orang lapangan murni. Sampai 2012-2010 Bapak masih di Terminal Pulau Gadung. Cuman sejak ibu nggak ada ini aku pengen tawet-tawet lah wong tuaku. Jadi Bapak biar aku pengennya udahlah Pak, tinggal mikir cash flow aja. Masih udah bisa kerja. Anak itu sampai kapanpun tetap jadi anak. Di mata Bapak sampai aku umur 37 hampir 40 tahun ini aku masih anak kecil di mata Bapak. Itu orang tua. Jadi di mata orang tua itu sampai kapanpun buah anakmu umur 50 tahun udah punya cucu, kamu tetap anak kecil. Dan aku pengen bapak itu lebih banyak istirahat sekarang. Jadi makanya sejak ibu gak ada 2013-2014 itu bapak udah hampir nggak pernah turun ke lapangan. Paling tinggal urusan-urusan perbankannya aja. Biar foto sama Pak Haji gimana? Main aja ke garasi, ikut jamaah sama bapak, habis jamaah ajak foto. Bapak jamaah pasti ada di garasi, di masjid. Jadi kalau pengen foto sama Pak Haji itu gampang, ikut jamaah. Mas andai kata Malang buka servis makannya enggak mungkin di sana kejauhan. Nanti kita cari jalur tengah. Sampai nunggu Boyolali garasi kita jadi. Ini kemarin masih sidang andalin garasinya. Ya insya Allah nanti akhir Juli lah mulai pembangunan. Nunggu surat-surat izin pembangunannya dulu selesai. IMB-nya sudah, tinggal ngatur andalalinnya aja. Gangguan jalan. Ntar kalau itu sudah, dibangun lah sudah. Garasi insya Allah 2 tahun lah udah mau jadi mungkin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas. Mau bersih-bersih. Hah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Mas di Solo sama salah 3 ya Mas Pak Haji. Iya. Kan aku dulu udah pernah bilang, Bapak tuh nggak pernah berhenti bangun masjid. Jadi kalau satu udah jadi, satu masjid itu biasanya hampir 2 tahun lah pembangunannya. Ntar bikin lagi. Mungkin sampai sekarang udah ada sekitar 8 masjid mungkin yang sedang dibangun sama Bapak. Total sama yang sudah jadi. Uangnya dari mana ya? Dari kalian. Itu uang penumpang gitu. Itu buat tabungan kalian besok kalau di akhirat. Mas ada loker nggak? Modal SIM B2 umum, pengen di bis, bosen di truk terus. Kerjanya jangan karena bosan, karena kebutuhan. Kalau orang bosen ntar kamu nyupir bis bosen, aku buat tinggalin juga ya. Mas Rian, angkatan dari Klaten, kita belum bisa berbicara tentang jam karena okupansinya baru 40%. Bis itu di jam biasa aja normal jalannya baru 40%. Jadi nggak bisa buka jam-jam mana-mana dulu. Yang jalur-jalur utamanya ditingkatkan dulu, dijaga dulu. Ntar kalau udah pulih baru kita bisa mikir jalur-jalur sama jam-jam yang pendamping. Aku belum sempat bikin lihat-lihat FB Mas Novel. Nanti kita liatin. Lexus yang terbaru tampilannya makin elegan ya Mas. Aku udah beberapa hari ini buka SB ngepost doang terus tak tinggal. Kemarin udah 2 hari ini lah, saking repotnya. Datang HR di terminal Jati Kudus jam berapa ya Mas? Asar, habis asar lah. Agak maju jamnya sementara ini.
karena sampai DKI bebas. DKI kan ini aslinya aku tuh masih nggak boleh loh nganterin kalian ke DKI. Aku cuma boleh nganterin kalian di luar DKI aja. Jadi DKI ini masih dikunci sampai tanggal 18. Jadi aku ya jujur aku masih nyolong-nyolongin kalian nurunin di DKI. Makanya kalian sepakat aja sama kita soal jam. Assalamualaikum Mas Ren, kalau mau belajar tentang kehidupan sama Pak Haji, main aja ke garasi Mas. Habis sisa ikut isaan sama bapak tuh kan puasa. Kalau siang apa sore mungkin kamu ajak ngobrol nggak begitu enak lah. Habis buka isa ikut isaan, ntar habis isa minta waktu ketemu sama bapak ngobrol, bapak enak. Rahman Arif, ya coba aja ngelamar Mas. Tapi kalau untuk saat ini kita belum bisa nerima lamaran dulu, karena itu tadi operasionalnya masih baru ke angka 40%. Udah kalau udah ke 80-90% aku baru nerima karyawan lagi. Jadi saat ini masih fokus muterin anak-anak yang pada nganggur-nganggur. Agnes Zitki, waalaikumsalam Mas Gaji. Waalaikumsalam. Dede Aren, lu kapan mau kemari? Jangan ngomong-ngomong doang. Di sana ngapain sih, orang wisata juga masih tutup. Pak Agus Barongan operasi mata udah sembuh, cuma ngambil kutil aja dari mata. Waalaikumsalam Mas, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mas berkunjung ke garasi misal habis maghrib apa boleh? Boleh 24 jam. Asal punya tujuan. Silahkan. Tapi kalau pengen sowan sama bapak paling enak itu ya habis isa. Makanya banyak orang tak kasih tahu habis isa. Sekarang jam habis isa itu tamunya bapak udah pada ngantri biasa di depan. Jadi orang yang sowan sama bapak itu berbagai macam orang. Pengusaha rasa tabib hati. Aku lagi di garasi Banga, Boyolali. Faik melawan dunia, serem amat. Lamarannya langsung titip ke kru, nggak apa-apa, ke garasi nggak apa-apa. Tapi ntar aja Mas. Siti Rosia. Semoga ngiler mie ayamnya Mas, kenapa nggak di situ waktu makan? Ya asli loh, aku tuh udah 4 hari ini makan di situ terus, kayak kecanduan. Kadang sekali makan 2 mangkok. Makannya sampai tak posting itu karena bukan endorse, tapi emang karena enak gitu. Aku tuh jarang suka mie ayam, jarang suka bakso, hampir nggak pernah makan. Ayo cocok gitu loh makannya. Terus pokoknya kalian kalau pas lagi ke Bangka harus coba, wajib coba. Kalau pas lagi main ke sini. Ada jatah baru buat Madura Mas yang body Rexus ya. Lu baru bangun apa belum merem Mas? Baru bangun. Semalam tidur jam berapa? Jam 1-an aku. Habis takziah di tempatnya Mas Heru. Terus jam berapa tadi bangun? Jam 3:30 bangun. Mas, apakah kita yang non muslim tetap bisa ketemu sama Pak Haji atau bisa? Bisa. Pak Haji tuh nggak serasis itu ya. Pak Haji itu nggak rasis pilih-pilih mau ketemu sama siapa, muslim apa non muslim, enggak. Malah syukur-syukur kalau kamu dapat hidayah ketemu sama Pak Haji. Hanya saja kita kalau memang pemilihan karyawan memang nyari yang muslim. Karena kan perusahaan ini beda sama perusahaan-perusahaan lain. Kalau perusahaan-perusahaan lain mereka tujuan visi misinya kan nggak kayak kita. Kalau kita visi misinya kan memang untuk jalankan perusahaan itu untuk berjuang untuk agama. Gitu. Lah gimana kita bisa nyari prajurit berjuang untuk agama kita kalau misalnya dia prajuritnya aja keyakinannya udah beda gitu. Itu aja benar.
Alhamdulillah kemarin balik Jakarta aman, baru Tanjung Priok, tanggung jawab Tanjung Priok. Masih belum bisa. Kalau sampean maksa diturunin ke Tanjung Priok, sampean pasti dikarantina ntar. Karena sampean pasti nggak bawa SIKM, ya kan? Mie ayam Jinarsari itu juga enak. Yang di Jinarsari itu juga enak banget. Cuman masih enak kan di depan garasi ini, nggak tahu kenapa. Itu juga enak itu yang di Jinarsari itu, orang Purwodadi yang bikin. Enak banget itu yang Jinarsari. Aku pasti juga kesana juga makan mie ayam. Cuman yang di Banga ini lebih enak lagi. Lulusan SMK perkantoran, kalau divisi di kantornya, administrasi dan lain-lain itu ranahnya adik sama bapak. Aku nggak mau ikut campur di situ. Mie ayamnya baru apa? Iya baru, aku juga baru tahu. Baru pas kemarin kesini nih baru tahu ada mie ayam di situ. Mas, bukannya kita kurang bersyukur, tapi kita kebentur kebutuhan itu gimana mas? Sampai ngejalanin hidup udah berapa tahun, berapa bulan. Walaupun kebentur terus, tapi kan kalian survive sampai detik ini. Ya kan? Berarti kalian bisa dan kalian tuh cukup. Walaupun harus tutup lubang gali lubang, tapi Allah selalu ngasih kalian jalan kan buat itu. Kalau Allah nggak ngasih kalian jalan buat tutup lubang, kalian nggak mungkin masih bernafas sampai detik ini. Enggak. Jadi konteks bersyukur itu bukan tentang alhamdulillah. Kita ujaran alhamdulillah, ya Allah saya bersyukur saya dapat rezeki, bukan. Salah. Konteks bersyukur itu beda sama bersyukur. Bersyukur itu bukan tentang ucapan alhamdulillah ya Allah aku dapat rezeki, bukan. Tapi menggunakan apa yang kamu miliki dan apa yang kamu dapatkan untuk hal-hal yang diridhoi sama Allah. Itu konteks bersyukur. Kamu punya uang nih, dapat uang 200.000, sedikit, tapi kamu gunakan untuk hal-hal yang diridhoi sama Allah. Contoh ngasih nafkah ke anak istri, atau contoh kamu sodako, atau contoh kamu beli nasi, beli makan, itu kan halal, Allah ridho. Coba kamu pakai buat beli miras, atau kamu pakai uang itu buat karaokean, kan nggak bersyukur namanya itu. Jadi bersyukur itu bukan tentang banyak sedikit atau tentang ujaran alhamdulillah, bukan. Tapi menggunakan apa yang kamu dapatkan saat itu dan apa yang kamu miliki saat itu untuk hal-hal yang diridhoi sama Allah. Insya Allah, kalau memang itu kamu lakukan ya seperti itu jadinya. Walaupun tutup lubang, tapi Allah masih membiarkan kamu bernafas di bumi sampai detik ini. Dan masih ngasih kamu jalan buat tutup lubang. Seandainya Allah nggak ridho, kamu nggak akan dikasih itu jalur buat tutup lubang. Paham ya? Garasi Banga itu sebelahnya ada jembatan timbang untuk truk mas. Iya, pas pintu keluar tol. Itu mie ayam tutupnya jam berapa ya mas? Aku nggak tahu ya, sore atau malam ya, jam 8 mungkin. Aku beberapa minggu ini repot banget. Jadi terus akhirnya nggak sempat mikirin kontennya anak-anak. Anak-anak tak suruh berkarya sendiri. Mie ayamnya sebelah mana aja mas? Depan garasiku persis mas. Depan garasi persis. Mas, Jogja, Blaraja, Tangerang sudah aktif belum mas salam penggemar mie ayam? Sudah. Cuman Jogjanya masih belum bisa masuk karena kalian nggak punya SIKM. Jadi ambil Jogjanya di travel nanti. Diambil pakai mobil shuttle dulu. Yang penting kalian bisa ngelakuin perjalanan. Semua terminal ini ngikutin PSBB-nya Jakarta. New normal ini nyusahin orang. Mie ayamnya buka jam berapa mas, mau menyesuaikan? Udah, pokoknya kalau mas Julian yang kesini tak suruh buka 24 jam nanti. Nungguin sampean dateng. Sibuk karena penumpang dan bis air? Enggak tambah rame, enggak. Orang baru mulai pulih 40%-an. Cuman kalau selama PSBB kemarin tuh ibaratnya lembaran-lembaran kerja aku tuh berceceran di meja, berantakan semua. Ini aku mulai nyusun lagi dikit-dikit. Mulai tak susun lagi apa aja yang harus aku lakuin tahun ini, schedule kerjaku apa aja, terus langkah-langkah selanjutnya gimana, itu mulai tak susun. Kalideres isinya di sub sama Satpol PP sekarang mas. Lah, padahal Kalideres sudah dibuka kan. Sayang kemarin cuma sebentar waktu collab bareng sama Ki Agus. Iya, Mas Agus mau banyak konsultasi sama sharing dia.
kesini dari jam berapa dia? Dari jam 11 sampai jam 6 pagi dia ngobrol sama aku. Ya biar bagaimanapun juga kan dia juniorku, jadi aku pengen dia tuh lebih terarah aja. Jadi kerjanya dia juga bisa adem, bisa tenang, nggak terlalu banyak gangguan di operasional kayak termasuk media dan lain sebagainya. Aku tuh sama siapa aja baik, Mas. Kalau kalian berasumsi sebaliknya ya berarti itu kan kalian sendiri, bukan saya. Dan kalau kalian malas tabayun, ya saya nggak akan bertanggung jawab dengan kebodohan kalian. Mas, kalau mobil Grand Max putih yang biasa keliling rumah makan, biasanya buat belanja sayuran kalau yang di rumah makan. Andrianus Afi, alhamdulillah, amin, amin. Apakah bisa sudah bisa masuk terminal Parung? Sudah, Parung enak malah. Aku jatuh cinta tuh kesekian kali, baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya. Ini remote-nya mana ya? Oh, gila. Gajah di depan mata nggak kelihatan. Dorvel Bima Govara, Senin masih ada di Banga, Mas, insya Allah masih ada di Banga. Aku mau ke Madura tapi masih minggu depan. Amin, amin, amin. Hakim Dwi Putra, Mas, kemarin saya ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Yang keberapa tahun? Mudah-mudahan hidup kamu berkah ya. Makin bermanfaat buat orang banyak, makin soleh, makin sayang sama orang tua. Amin, amin. Danang Haji Prasetyo lagi di Banga ya, Mas? Lagi di Banga. Kopi favorit Mas Rian apa? Yang kasar, hitam. Itu aja, kasar dan hitam. Kayak gue. Mas, kalau dengan owner Harapan Jaya, siapa? Aku kalau sama Meva nggak kenal. Aku yang kenal sama Om Sugio itu kenal aku. Lihat sunrise di belakang, Mas. Emangnya kamu ngeliat aku nggak ngeliat sunrise terus, teh? Aku kan cahaya penyemangat pagi kalian. Sepi rano musiknya, Mas 65 apa bisa masuk Polres? Jangan dulu Pak Bro. Ojo sik, Mbah. Nunggu PSBB-nya Tangerang selesai. Tadi kata Mas Oki tanggal berapa? Tanggal 14 atau tanggal 15? Amin. Di garasi Banga masih ada penumpukan armada. Mas, SPBU-nya PO Arianto sehari ngabisin berapa liter solar? Kalau nggak salah terakhir aku tanya-tanya iseng 40 ton apa? Iya, mungkin itu semua. Aku nggak tahu, nggak nanya solarnya berapa itu berapa. Kalau Pak Bro masuk ke Polres bisa, bisnya nggak bisa. Kalau kata Bapak, orang hidup itu kayak wayang. Yang jadi Allahnya ya dalangnya. Jangankan bis bawa penumpang, pekerja yang naik motor selain plat B disuruh balik lah. Kalau motornya belinya second gimana? Entahlah. Pemerintah sekarang makin aneh-aneh peraturannya. Padahal corona ya ada. Ya ada, cuman
dianggap flu biasa aja. Nggak ada filosofi sih benernya masalah FB ku itu. Cuman dulu aku bikin akun klonengan buat mantau kalian aja. Cuman kesini kok makin seneng nge-live sama kalian. Pak Bro tuh orangnya lucu, bungkus aja kalau lucu. Kalau ke Madura mampir ke Bangkalan Mas supaya ketemu. Pasti ke Bangkalan aku. Orang di alun-alun stadion Bangkalan itu tongkronganku loh. Aku biasa makan cumi asam pedas di situ. Cumi asam manis. Dorvel Bima Govara sudah selesai. Solarcor berarti perusahaan kerjasama dengan SPBU ya Mas? Enggak, beli sendiri. Cuma SPBU-nya kita punya sendiri. Mie ayam yang di depan itu 10.000. Mana ada sih pemerintah mau nyubsidi kita? Nggak ada lah. Ngaco. SPBU ya kita beli sama kayak kalian beli di biasa. Dan untungnya SPBU itu nggak banyak. Ibaratnya solar harga 5.000 paling cuma dapat untung 180 per liter. Pokoknya nggak worth ya. Dibanding sama nilai asetnya tuh nggak worth. Orang punya pom bensin itu nggak worth. Makanya aku jadi tahu gitu. Sejak punya pom bensin jadi tahu. Oh ternyata untungnya pom bensin itu kecil banget. Jadi sama operasionalnya sama nilai asetnya tuh nggak worth. Makanya banyak pom bensin yang nakal. Suka ngurangin main di meteran dan lain sebagainya. Karena memang seperti itu. Tapi insya Allah pom bensinnya Haryanto karena kebutuhannya buat bis sendiri dan sambil nyambi nerima dari luar, insya Allah meterannya bener lah. Bapak nggak mungkin mau. Itu gedung yang di belakang SPBU Jenarsari. Jadi waktu beli pom bensin itu yang punya pom bensin pas lagi bangun rumah nggak selesai di situ. Jadi bukan gedung itu emang rumahnya yang punya pom bensin yang dulu. Cuma karena nggak selesai terus dibeli sama bapak. Jadi bonus itu. Gas mie ayam kok bengi. Halo, tadi nelpon HP nggak gua bawa. Ini baru pulang kuliah subuh. Amin Yon. Nggak apa-apa. Mas boleh main ke garasi Bangga nggak? Boleh. Mbak Suwarti atau Mas Suwarti? Boleh. Silakan. Aku di Bangga terus kok. Dorvel Bima Govara lagi pengen buka di barat, ya bertahap lah. Perusahaan beli aset pom bensin itu nggak murah loh Mas. Pom bensin itu dulu harganya kalau nggak salah 28 miliar pom bensin itu. Makanya nggak worth sama untungnya. Ini lagi pengen beli di barat, dari barat, jadi insya Allah jadi bisa mengurai kemacetan di situ lah. Mas driver truk sampean suas tenan. Orang truk itu yang bawa beda-beda kok orangnya. Sedapatnya orang aja. Mas kalau sore kenapa HR suka ngisi di pom bensin Telahap? Mana tuh? Bukan kalau sore, mungkin pas lagi kirimannya telat pom bensin Jenarsari, atau mungkin pas lagi habis kosong. Kan kita kiriman juga tergantung dari Pertamina. Kalau Pertaminanya lagi susah ya otomatis kita jadi pindah ke tempat lain. Danang Haji Prasetyo, enak kan mie ayam yang di Jenarsari? Banget, enak banget. Dan kalau kamu main ke Bangga, mie ayam yang di depan garasi ini jauh lebih enak lagi. Ajaib. Mas kapan nih bikin sitkom lagi? Iya, dalam waktu dekat ini lah. Aku tak nyelesain kerjaanku dulu biar agak longgar. Yang di Malang udah keluar Mas, yang jadi Putro belum. Yang di Piala Mas bertahap. Waalaikumsalam Jatisrono. "102 yang mana? Kok nggak jadi-jadi?"
Amin, amin. Marwanto Marwan, amin. Makasih banyak doanya. Waalaikumsalam. Samsul Telugong menyapa. Waalaikumsalam. Taki Al Hadid. Waalaikumsalam. Solar cor berarti uang solarnya dilebihin. Bukan uang solarnya dilebihin, driver nggak ngurusin duit solar. Yang solar yang bayar kantor. Mau habis 1 ton kayak, mau habis berapa kayak buat kebutuhan bis, mereka nggak mikir. Yang bayarin kantor langsung sama SPBU. Iya, mie ayam Wonogiri. Minadin wafaidin. Os Kang Enyon. Amin amin Mas Aziz, amin. Mas, kenapa pas kemarin rumah makannya pindah di Pajero Resto? Itu anak-anak nyelewengin operasional itu. Habis itu tak marahin semua itu kru-kruku. Akhirnya berhenti kan ke sana. Tujuanku kemarin kalian itu nggak dapat prasmanan karena kita ngejar PSBB waktu di Jakarta checkpoint. Loh kok kamu malah numpuk bis di rumah makan? Orang kita tuh sengaja nggak buka rumah makan biar kalian itu nggak berhenti mampir dan menarik perhatian publik gitu. Kalian itu benernya kan masih nggak boleh ke Jakarta atau dari Jakarta masih ke Jawa. Loh kalian itu tak tolong tak bantu kok malah penumpangku kumpulin di sana gitu. Itu ntar kalau ada wartawan iseng di foto gimana? HM102 Rexus Mas, Bodi Rexus di Madura. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Pian, Nusa Tenggara Barat. Mas Rian nggak ada rencana bikin New Livery? Belum. Kangen nasi rames rumah makan Menara Kudus. Sudah buka kok. Kalau ikut perjalanan dari timur udah masuk ke sana. Mas Rian kalau tidur 1 jam 2 jam, jujur aja ya, kalau aku dulu karena udah terlatih sama bapak itu kalau bangunin orang tidur dulu. Sebuah pintu kamarku tuh waktu aku zaman masih bujangan ya, gedar-gedor tuh udah kayak dur. Jadi akhirnya jadi trauma. Ya sampai sekarang. Jadi gampang bangun sendiri. Taki El Hadid, ya. Bapak tuh nggak peduli di hadapannya mau non muslim mau muslim, dia pasti selalu berbicara tentang konteks apa yang dia yakini. Itu jalan amar ma'ruf nahi mungkar bapak seperti itu. Jadi kita nggak perlu malu sama keyakinan kita. Selagi itu baik, mau yang kita bicarakan sama bukan orang non muslim, bukan orang muslim, ya tetap disampaikan. Mungkin kalau pengusaha-pengusaha sekarang mikir-mikir, oh ya, gue ketemu sama non muslim berarti ngomongnya harus gimana. Kalau bapak tuh nggak mau bapak. Dulu waktu belum ada SPBU kata bapak sering dicolongin sama driver masalah dari kelasin mantus baru. Iya bapak tuh kalau bilang kayak gitu. Dulu solarnya dicolongin sama driver terus, sama kru, ya kan, zaman belum punya pom bensin sendiri. Sekarang bapak ikhlas malah bapak dikasih pom bensin. Dulu rumah makan dikerjain terus sama yang punya rumah makan, biaya operasional di up, biaya laka di up, segala macem lah. Sekarang alhamdulillah diikhlasin sama bapak jadi punya rumah makan sendiri. Jadi bapak tuh orang yang selalu bisa mengambil sisi positif dari kemalangan yang menimpa diri dia. Dan selalu berkeyakinan bahwa Allah itu sayang banget sama dia. Susah nyari orang kayak Pak Haji Arianto. Aku sendiri pribadi belum tentu sanggup kayak bapak. Aku disakitin sama orang, disentil sama orang, kadang masih punya hati ingin balas gitu. Kalau bapak itu udah nggak ada. Semua udah bener-bener dipasrahin sama Allah. Kapan Mas main ke Medaeng? Insya Allah nanti kalau Malang udah mau buka, aku pasti kesana survei semua Malang, Medaeng dan lain-lain. Orang-orang lapangan kita udah siap semua sih, tinggal nunggu waktu aja ini. Dan nunggu waktu yang tepat untuk memulai. Berarti perusahaan nunjuk salah satu SPBU untuk bayar solar. Mau kerja karena musim bandeng di Bangkalan. Waduh, enak amat bandeng ya. Monggo silakan Mas. Mudah-mudahan lancar. 102 tim masih di repair di Piala Mas ya Mas. 102 ini yang kemarin laka ya, lupa aku.
Oh, yang laka di ini masih lama itu, soalnya sasisnya bengkong, masih harus nyari sasis pengganti. Cuman kemarin pas posisinya corona jadi ruang gerak kita terbatas banget. Assalamualaikum Mas Rian, Bansel, Banten Selatan. Waalaikumsalam. Makanya kalian kalau sama Pak Haji itu pasti, Pak Haji gimana mau buka usaha? Pasti diceramain diri kalian sendiri. Pasti diceramain kalian. Karena percuma kalian dipasrahin, diamanatin sama Allah harta berlimpah kalau diri kalian nggak bisa kalian pimpin sendiri. Pimpin diri kamu dulu. Kalau udah baru kamu boleh usaha. Caranya mimpin diri itu seperti apa Mas maksudnya? Ya pimpin, pikirlah hubungan kamu sama Allah selama ini gimana? Kamu sama keluarga kamu selama ini gimana? Kalian sendiri yang bisa jawab. Mas Wakijo tuh orang mana Mas? Aslinya Klaten, Jogja, cuman tinggalnya di Jakarta, di Sumberarta, daerah-daerah sana loh. Mas ngopi terus lambungnya apa ndak sakit? Alhamdulillah sampai sekarang belum. Mas Rian, apa perbedaan solar jatah sama solar cor? Solar jatah itu perusahaan ngebatesin. Oh ya, jadi perusahaan ini punya, tadinya nih waktu kita dulu masih zaman solar masih jatah, perusahaan naruh orang satu, ngikutin bis, diisi full di sini, isi full di sana. Berapa kebutuhan solarnya? Itu nanti dipakai acuan buat sangu. Dan mereka jalannya biasa otomatis, nggak bakal buka gas banyak-banyak. Kalau mereka buka gas berarti tombok pasti. Tapi kalau solar cor ini enggak. Jadi supir kru udah nggak mikir itu. Itu solar udah urusannya kantor sama pom bensin lah. Kayak gitu aja. Amin Mas Hakim Dwi Putra. Cuman itu aja bedanya. Intinya kalau sangu itu dibatasin ke kru beli sendiri. Kalau cor itu kantor yang ngurusin semua, kru nggak usah mikir solar. Wonogiri Jakarta sudah dibuka, udah jalan terus loh. Alhamdulillah okupansi di Wonogiri sudah 50-60% malah. Denny Anggara, Mas bikin podcast di YouTube sama driver HR. Dari Pak Yadi kemarin aku jadi belajar sama anak-anak tim YouTube. Ternyata mewawancarai driver itu nggak semua driver punya purna jual. Tapi tetap kita kenalkan ke kalian banyak driver. Tapi viewernya beda. Berarti bayar solarnya ini ku totalan buri nggih Mas? Kalau punya pom bensin sendiri ya nggak totalan buri, totalan depan malah. Kan kita beli dulu. Tapi kalau biasanya yang masih kerja sama pom bensin bukan punya kita sendiri, punya luar, biasanya 1 hari kalau Haryanto dulu. Jadi hari ini pemakaian solar total berapa ratus juta gitu, besok pagi bayar. Begitu lagi pemakaian hari itu, besok pagi bayar. Jadi 1 hari biasa. Pom bensin biasanya nggak mau diutang biasanya. Kalau pom bensin itu yang mau diutang biasanya ruwet-ruwet. Yang meterannya nggak beres tuh biasanya mau diutang. Tapi kalau pom bensin yang bener-bener nggak mau. Menurut Mas apakah lebih bagus kasih solar cor apa jatah? Cor dong. Kalau jatah berarti ntar krunya, drivernya jadi mikirin solar. Oh ya solar gue nyampe nggak ya? Ini gue tombok nggak ya? Ada lebihan apa nggak ya? Akhirnya mereka jadi nggak fokus mikirin penumpang. Aku tak cor itu tujuannya satu, bukan bis buat lari, bukan. Tak cor itu biar driver kalau kerja tenang, jadi dia bisa fokus mikirin penumpang, nggak mikirin solar. Mas kenapa dari barat kok di KM 57? Pertanyaannya nanti kalau aku taruh dimanapun kamu pasti tanyanya kayak gitu juga. Kenapa di KM 62? Kenapa di KM 19? Jadi kita cuma milih salah satu aja di antara pom bensin itu. Nggak ada alasan spesial. Mandor tugasnya biasanya ngapain Mas? Mandor tugasnya kalau di Haryanto itu menjaga program kerjaku, programku berjalan dengan baik. Itu aja. Mereka nggak punya hak atau kewenangan buat mutusin perkara, nggak. Semua di aku, satu komando di aku semua. Jadi kalau mereka ada masalah, mereka pasti bilang. Ada kru bermasalah, mereka pasti tanya. Tuh.
Jadi di Haryanto itu satu komando semua. Kalau rumah makan buat PO yang belum punya RM, pembayaran harian atau ada tempo tertentu, Mas? Tergantung kalau itu kesepakatan. Ada yang bulanan, ada yang mingguan. Wah, tapi berat lah, Mas. Berat. Kamu kelihatan satu orang 20.000, kamu kali 1.000 orang aja udah kelihatan berapa? 200 juta ya? Satu hari. 20.000 kali 1.000 berapa? 20.000 kali 1.000, 20 juta ya sehari. Kalau sebulan, waduh, 600 juta cuy. Berat pasti. Mas, kalau lagi jalan normal satu hari PO Haryanto habis, waduh nggak pernah ngitung aku, Mas. Mas, driver yang masih libur berarti armadanya boleh dibawa pulang kalau ada tempat, karena di garasi nggak muat. Salut sama Mas Rian, Mas. Sama-sama, Mas. Ada ide nasi goreng gimana ceritanya, Mas? Ya biasa aja. Rumah makan pantasnya ada apa sih yang gampang? Nasi goreng, nasi pecel gitu aja biasa. Kalau HR ngisi di KM57 itu sudah kerjasama. Ya otomatis kalau kita milih salah satu pom bensin sebagai base camp kita dari barat, selama kita belum punya pom bensin sendiri dari barat, ya ada kerjasama. Kerjasamanya ya cuman saya titip bis saya, tolong meterannya yang baik, itu aja. Bayarnya tetap bayar, tiap hari bayar. Bapak tuh nggak mau ngutang pom bensin gitu sampai lama-lama, nggak mau, Bapak. Kebayang soalnya. Satu bis aja udah kelihatan. Satu bisnya satu kali ngisi itu bisa 1,2, 1,5 lah. Bikin 1 juta aja, guys. Kamu kali 130 bis bagi 2, 75, misal 80, udah 80 juta satu hari. Mau kamu tumpuk perharinya segitu, wah berat pasti, nggak mau. Lexusnya di mana, Mas? Di garasi Kudus. Kalau dari barat ke timur sudah dapat, sudah. Siapapun boleh jadi fans Haryanto, boleh. Yang penting ngefansnya jangan ngalahin fans kamu sama Rasulullah, jangan. Assalamualaikum Mas Rian, waalaikumsalam. Beli di Jenarsari dulu berapa, Mas? Beli apa nih? Beli pom bensin apa beli solar? Sehari bisa habisin berapa rokok, Mas? 3-4 bungkus. Kursinya kok panas ya? Sih ya, aku muter kursi benar. Sorry. You are my destiny. You are my destiny. Wih, rilis diam-diam nih Rexusa. Iya. Soalnya nggak enak sama pengusaha-pengusaha lain. Yang lain pada tirakat nggak bisa ngambil bis. Bingung bayar angsuran, Haryanto malah ngambil bis. Makanya banyak yang posting kemarin tak suruh ngapus-ngapusin, jangan. Diem aja bro. Mas Pantura masih ada checkpoint kah? Masih. Daftar supir seperti biasa. Mau lihat bis perpal ke Bangka? Monggo. Banyak bis perpal. Solo ini okupansinya baru ke 30%. Wonogiri yang sudah 50-60% okupansinya. Solo masih 30%. Muria 40%-an. Madura udah 60%-an. Pokoknya total operasional Haryanto udah ke 40% lah kalau secara grafik. Sarungnya batik Mahda. Enggak, ini batik. Enggak tahu yang kemarin Mbak Wina ini loh, Mbak Wina bagus kok. Wina pernah jualan sama Alin. Dulu mondok berapa tahun, Mas? Bentar, Mas. 4 tahunan. 4 tahun lah. Lebih dikit.
Alfian Bigger. Mas mau tanya, Haryanto gak ada ya pintu belakang di tengah? Nggak, pernah bikin dulu tapi kapok, sampai sekarang nggak pernah lagi. Udah nggak pernah mau bikin toilet di tengah. Ambil di Rexus 3, cuman keluar 2 apa 3, belum ngecek lagi aku. Ya diambil semua sih, paling minggu depan diambil lagi sisanya. Daftar supir kernet, datang ke garasi, ajukan lamaran. Tapi nanti aja mas kalau udah ada pengumuman, soalnya kalau sekarang maksa numpuk lamaran akhirnya nganggur nanti. Ntar aja. Kita lagi membudidayakan kru-kru kita yang masih pada nganggur, kita rolling biar pada berangkat semua. Piala Mas apa kayak Adi Putro Mas yang sistem ngambil? Enggak, makannya yang Piala Mas tak ambil karena Piala Mas kan tempo. Jadi ngambil bayarnya murah lah, paling 200 juta 300 juta udah bisa keluar. Kalau di Putro kan enggak, hampir 700 baru bisa keluar. Mas dari Jakarta arah timur yang masih ada titik checkpoint di mana Mas, DKI, semua DKI ada. Kalau jenengan memang mau butuh buat diambil dijemput, bisa koordinasi sama orang lapangan kita nanti biar bisa diurus. Soalnya kalau nungguin checkpoint bubar malah nggak selesai. Kok kapok mas bikin toilet di tengah? Kapok. Karena kalau ada kebocoran udara, itu baunya tuh mubal ke depan sama ke belakang. Perawatannya pun sulit. Udah gitu bagasinya pun jadi kecil. Boleh? Kopinya. Sisan diplomatnya ya mas? Sisan. Makanya udah gak pernah bikin toilet tengah. Sumenep Jakarta berapa hari ini mas? Di angka 800-900. Syifaul Umam Muhammad, amin. Monggo silakan. Mas mau tanya gimana pendapatnya mempunyai driver bis perempuan? Biasa aja. Banyak loh perempuan-perempuan yang handal di dunia bis. Seniornya dulu Mbak Yanti namanya, Wonogiri, sudah meninggal. Tapi bukankah kalau toilet tengah penumpangnya jadi lebih banyak mas? Kata siapa? Justru malah penumpangnya berkurang ukuran seatnya. Toilet tengah itu nggak bisa dibikin 32, 30 kalau nggak 28. Jaraknya nggak sama nanti. Makan tempat. Itu lagi di mana mas? Di garasi Bangga. Kapan hunting ke Tasikmalaya? Insya Allah kapan-kapan. Matur suwun Pak Sutar. Amin. Pulau Gebang wingi sih sore. Jangan di Pulau Gebang. Kalau kamu di Pulau Gebang nggak bisa jalan kamu. Emangnya punya SIKM? Jangan dari Pulau Gebang. Pulau Gebang masih kita hindari. Beda memang. Kalau toilet tengah itu lebih makan tempat. Mas belum ada rencana Haryanto double decker? Sudah ada rencana, masih rencana. Kapan-kapan ntar tak bikin 2 buat punyaan. Pengen aku juga, soalnya gagah. Jogja Tangerangnya kapan jalan mas? Sudah jalan. Cuman masih sistem transit sementara ini. Terminal Kalideres, Priuk, Tanjung Priok itu Kampung Rambutan dan Pulau Gebang sudah dibuka memang, tapi kita cuma bisa jualan tok. Kenapa kok cuma bisa jualan mas? Naiknya dari tempat lain. Karena nggak semua penumpangku punya SIKM, 90% nggak punya SIKM. Jadi kita gunain ajang pembukaan terminal ini buat jualan aja. Soalnya kalau aku maksain bis berangkat dari sana, kalian pasti dirazia semua, disuruh pulang semua. Ari Hidayat, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Baik. Rexusnya buat ngeremajain Tayu Cilengsi yang 2. Mas saran setiap rumah makan itu ada es sebenarnya. Kalian cukup minta sama yang jaga, ada esnya. Cuman memang nggak ditaruh di situ karena ntar hancur.
Mas kalau jadi karyawan di PO Arianto apa memerlukan ijazah? Kalau di divisiku kru driver maintenance enggak. Mantau doang mas petugas TPR. Kenapa HR nggak dikasih area smoking mas? Karena nanti bisa menyebabkan ini rentan pencurian kursi, pencurian penumpang. Aku nggak mau ada risiko-risiko kayak gitu. Lah terus titik jemputnya di mana mas? Rahasia dong, hubungin agennya aja. Kalau emang udah beli tiket nanti dikasih tahu. Ijazah nggak perlu. Aku mau nanya ijazah malu orang aku ijazah aku SMP. Naik dari sumber harta juga bisa. Mas Budi jadi masuk HR lagi apa enggak? Mas nggak tahu. Kalau belum ada pengalaman apa di training? Training hanya untuk co-driver, helper, kernet. Tapi saya dulu minta kata penjaganya malah nggak ada mas. Oh ya, coba nanti tak ingetin lagi mereka ya. Bagian Mas Rian menghadapi karyawan yang bekerja semaunya sendiri. Ada yang ditegur, ada yang disekors, ada yang dipecat langsung. Kemarin aku 1 minggu ini mecat 5 orang aku sudah. Udah ngeluarin 5 orang aku, kru, driver. Drivernya 3, kernetnya 2. Drivernya 2, kernetnya 3. Tak keluarin. Mas sekarang kelihatan lebih kalem, live-nya beda sama sebelum lebaran. Kata siapa sama aja. Mas orang di Jenar Sari yang biasa teriak-teriak itu siapa? Pak Ali atau Mas Sus? Pecat karena apa mas? Ya sadar lah. Karena hal-hal yang nggak bisa ditoleransi, nggak bisa ditoleran. Biasanya bikin salah apa mas kalau dipecat? Salahnya apa? Nggak bersyukur. PO yang masih pintu tengah, PO yang pakai masih BJU suka banget sama pintu tengah. Karena komposisi seat dia di 28. Makanya 28-nya jaraknya sama kayak Haryanto 30. Karena pintu tengahnya itu. Info driver yang dipecat nggak boleh. Aku nanti buka aib orang. Enggak. Kok sampai dipecat kenapa mas? Yes, pelanggaran berat buat aku. Mas saya gawe truk PO Haryanto sopo? Aku nggak tahu. Bapak itu. Dipercaya mas siapa nggak tahu. Mas saya pengen lamar di bagian security-nya, caranya gimana mas? Security udah lengkap kalau di Kudus, kalau di Boyolali sini mungkin nanti ada kalau garasi kita udah buka. Di bagianku aku nggak perlu ijazah, anak-anakku nggak ada yang berijazah semua. Karena aku ngerasain aku nggak punya ijazah dulu nyari kerjaan susah, ya kan? Sampai aku jadi sales panci juga. Jadi aku terus ngambil orang-orang di sekitarku itu yang di bidangku, yang di divisiku, aku nggak butuh ijazah mereka. Justru rata-rata mereka dari orang-orang bawah semua. Musola di rumah makan Uleri ada rencana diluasin nggak mas? Sering antri kalau pas sampai sana maghrib mas. Insya Allah ada. Ada supir Sumatera di PO Haryanto? Ada. Sumatera ada, Kalimantan ada, Padang ada. Lengkap di Haryanto. Ahok masih jalan truknya dia. Hari ini mungkin dia mau ke sini. Maintenance kerjanya di mana mas? Divisi bengkel itu kan? Di Kudus itu ada montir 8 montir. 8 montir, 13 pembantu montir.
Di garasi Banga nggak ada. Kita masih gunain orang-orang lokal daerah sini buat kerja. Tapi nanti kalau sudah garasi Boyolali itu sudah buka, yang sekarang lagi dibangun itu yang di sebelah BB Kapri, insya Allah nanti. Ntar pasti kalian tahu kok kalau aku udah mulai operasi dan udah mulai pembangunan, pasti tak umumin. Bus yang rilis semalam buat gantiin mana mas? Buat buka Cilengsi Tayu, ngeremajain bisnya jedul itu, ngeremajain Risbaena. Bajunya kapan jadi? Di pengumumannya ada kayaknya, coba dibaca lagi mas. Mas, cara mendirikan awal sebuah perusahaan otobus itu gimana dengan modal yang pas-pasan? Bapak dulu tuh angkutan kotanya dijual semua jadi bis 5 nonase. Pembantu montir di Haryanto tuh harus punya basic maintenance loh, harus punya basic perawatan armada, harus punya basic bengkel lah. Ganti air aki bis itu, waduh, jangan nanya kayak gitu ke aku. Tanya sama ke kru, mereka yang lebih hafal. Soalnya sejak pakai lampu kolong ini, lampu strobo, lampu kolong, lampu variasi, aki beda sekarang, boros. Harus sering-sering ngecekin air aki. Mas, info petugas TPR yang bening, nanya sama gua cuy. Mas, kalau beli kaosnya bulan depan bisa ndak? Aku cuman bikin terbatas pada saat ini aja. Ntar soalnya kalau tak jual bebas, ntar jadi nggak eksklusif lagi. Dari dulu bikin kaos official, kan baru ini yang kedua nih. Nggak pernah bikin lagi habis itu. Rumah makan di Cirebon kapan buka? Sudah buka kok. Hari ini udah mulai buka kayaknya. Kalau tidak punya skill bengkel bisa melamar di bagian helper, bisa kan? Bisa. Sensation peremajaannya pakai apa? Pakai Adiputro, belum bisa diambil. 146 buat jatah mana? 146 itu yang tak remajain kan, jadi masuk cadangan. Waalaikumsalam, Jalan Doho, Kediri. Kangen makan pecel di Jalan Doho. D3 teknik otomotif bisa berarti ya mas? Insya Allah bisa. Tinggal kita butuh apa enggak. Kalau ngelamarnya udah cocok lah, udah bisa. Mas, kalau mau beli kaos belinya di mana? Hubungi nomor-nomor itu. Mana yang terdekat sama kamu, ntar bisa dikirim ke agen-agen, semua agen-agen kita. Hubungin aja, di pengumumannya ada. Hyper driver HR termuda umur berapa mas? 23, 22 kalau nggak salah. Mas, gimana caranya biar kalau Mas Rian live bisa dapat notif follow aku mungkin? Friendlistku sudah penuh. Kemarin sering tak lihat-lihat yang nggak begitu ini, tak pusing. Amin, makasih Mas Ari. Mas, kalau beli kaos di garasi pusat, enggak. Jangan lupa ngopi sarapan Mas Ari. Kamu nggak kangen ngobrol sama aku Reza? Ayo sini main ke garasi Banga, gantian sekali-sekali. Pas lihat di setirnya Mas Agus ada stiker Scania, apa minta Scania? Enggak, itu buat nyindir kalian aja. 22 tahun sudah jadi driver HS, ajaib ya. Padahal seleksi di Haryanto tuh ketat. Jadi kalau ada umur 23 kok bisa bawa Haryanto, berarti orang itu istimewa banget. Sampai bisa diterima di sini. Kalau mereka nggak istimewa nggak akan. Mas Ulin udah berapa tahun di HM? Ulin siapa? Jam berapa sekarang? 6:30. Hasanuddin udah follow Mas, akun real berharap di ACC insya Allah. Nanti tak lihat.
Mas Arab tuku kaos HR, siapa tahu ada ukuran buat anak-anak mas. Anak-anakku pengen mas. Bisa nanti pesen sama ini, sama adminnya. Ada kok. Kalau beli kaos via online bisa kan ya mas, lewat Tokopedia kayaknya mereka. Itu yang ngejual kan anak-anak admin. Aku cuma ngedesain aja buat official. Unyil ala Aka Joko Sulistyo termasuk yang termuda mas. Termasuk. Unyil itu 23 atau 24?